Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aditya Bagas Prakasa dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi pria. 1. Penis. Berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. 2. Skrotum. Berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. 3. Testis adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. 4. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. 5. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. 6. Vasikula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang bersifat basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. 7. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. 8. Kelenjar Cowper yang menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Lanjut. Sistem reproduksi wanita. 1. Ovarium. Struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2, terletak samping kanan dan kiri rahim atau uterus dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. 2. Saluran telur atau tuba falopi atau oviduk. Saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. 3. Infundibulum. Struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba falopi. 4. Rahim atau uterus. Struktur seperti buah bir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. 5. Endometrium. Lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. 6. Vagina. Saluran yang menghubungkan lingkungan luar dan dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. 6. Serviks. Struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Spermatogenesis. 1. Pada awal spermatogenesis, spermatogonium bersifat diploid atau 2N atau mengandung 23 pasangan kromosom. 2. Spermatogonium akan berubah menjadi spermatosit primer 2N secara mitosis. 3. Berikut spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder atau biasa dinamakan meiosis 1. Jumlah spermatosit sekunder ada 2, sama besar dan bersifat haploid atau N-23 kromosom. Melalui fase meiosis 2, spermatosit sekunder membelah diri menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukurannya. Selanjutnya, spermatid berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid. Setelah matang, sperma menuju saluran epididymis. Proses ini terjadi kurang lebih 17 hari. Energi yang digunakan proses spermatogenesis berasal dari sel Sertoli. Lanjut. Oogenesis. 1. Oogonium berkromosom diploid, berproliferasi
berproliferasi melalui pembelahan secara mitosis dan berdiferensiasi menjadi oosit primer. 2. Oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi oosit sekunder yang berukuran besar dan badan polar 1 yang berukuran kecil. 3. Oosit sekunder mengalami meiosis 2 dan berhenti, kemudian akan membebaskan diri dari sel-sel yang menyelubunginya dan terdorong keluar dari ovarium atau disebut ovulasi. 4. Jika oosit sekunder dibuahi sperma, meiosis akan berlanjut hingga membentuk ootit dan badan polar 2. Ootit akan berkembang menjadi ovum yang matang. Jika badan polar 1 belum berdegenerasi pada meiosis 2, akan menjadi 2 badan polar. Namun, jika oosit sekunder yang terovulasi tidak dibuahi, akan disintegrasi atau pecah. Lanjut. Menstruasi. Pada perempuan, siklus menstruasi berlangsung melalui 3 fase, yaitu 1. Fase menstruasi atau haid, fase pengeluaran darah dan sisa endometrium dan vagina umumnya berlangsung selama 4-5 hari. Saat menstruasi masih berlangsung, sel-sel lapisan basah membelah untuk memperbaiki endometrium di bawah pengaruh estrogen yang dihasilkan oleh folikel yang sedang tumbuh dalam ovarium. 2. Fase proliferasi berlangsung dari akhir haid sampai ovulasi atau hari ke-5 sampai hari ke-14. Estrogen merangsang proliferasi endometrium hingga menjadi tebal, serta merangsang pertumbuhan kelenjar dan pembuluh darah. 3. Fase sekretori atau progestasi terjadi ovulasi atau ketika terbentuk korpus luteum pada hari ke-15 sampai hari ke-28. Korpus luteum produksi progesteron dalam jumlah besar dan estrogen. Progesteron mengubah endometrium yang tebal menjadi jaringan kaya pembuluh darah dan glikogen, hasil dari sekresi kelenjar untuk mendukung kehidupan embrio jika terjadi pembuahan dan implantasi. Namun, jika tidak terjadi pembuahan dan implantasi, endometrium akan meluruh dan terjadi pendarahan atau dimulainya fase menstruasi. Lanjut, kehamilan. Proses terjadinya kehamilan diawali dari telur dalam rahim yang sudah dibuahi oleh sperma. Ketika satu telur matang dan meninggalkan ovarium, maka tahapan ini disebut juga dengan ovulasi. Ketika sel telur yang telah dibuahi ditanamkan di dalam rahim, ia melepaskan hormon kehamilan yang mencegah selaput rahim terlepas. Hal ini menyebabkan perempuan tidak menstruasi. Lanjut, kelahiran. Kelahiran dibagi menjadi 2, yaitu 1. Kelahiran normal. Melahirkan normal adalah istilah bagi ibu yang melahirkan bayi melalui vagina. Proses ini akan dijalani ibu hamil ketika janin yang dikandungnya siap untuk dilahirkan. Proses melahirkan normal umumnya terjadi di antara minggu ke-37 sampai minggu ke-42. 2. Kelahiran caesar. Operasi caesar adalah prosedur medis yang bertujuan untuk mengeluarkan bayi melalui celah sayatan pada perut serta rahim ibu. Biasanya dibuat melintang persis di bawah garis pinggang. Lanjut, keluarga berencana atau KB. Keluarga berencana atau KB merupakan program skala nasional yang dikelola oleh Badan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Tujuan program keluarga berencana: 1. Membentuk keluarga kecil sejahtera. 2. Mencanangkan keluarga kecil dengan cukup 2 anak. 3. Mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. 4. Menekankan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda. 5. Menekan jumlah penduduk.
Manfaat program keluarga berencana: 1. Menjaga kesehatan ibu dan bayi. 2. Mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. 3. Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. 4. Mencegah penyakit menular seksual. 5. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi. 6. Membentuk keluarga yang berkualitas. Lanjut, benign prostatic hyperplasia. Benign prostatic hyperplasia atau BPH adalah kondisi ketika kelenjar prostat membesar akibat aliran urin menjadi tidak lancar dan buang air kecil terasa tidak tuntas. Kelenjar prostat hanya dimiliki oleh pria. Oleh karena itu, penyakit ini dialami oleh pria. Gejala utama penderita benign prostatic hyperplasia atau BPH adalah gangguan saat buang air kecil yang bisa berupa: 1. Urin sulit keluar di awal buang air kecil. 2. Perlu mengenjan saat buang air kecil. 3. Aliran urin lemah atau tersendat-sendat. 4. Urin menetes di akhir buang air kecil. 5. Buang air kecil terasa tidak tuntas. 6. Buang air kecil di malam hari menjadi lebih sering. 7. Beser atau inkontinensia urin. Pembesaran prostat jinak yang tidak ditangani dapat menyebabkan sejumlah komplikasi serius, yaitu: 1. Infeksi saluran kemih. 2. Penyakit batu kandung kemih. 3. Tidak bisa buang air kecil. 4. Kerusakan kandung kemih dan ginjal. Lanjut, keputihan. Keputihan adalah kondisi ketika lendir atau cairan keluar dari vagina. Keputihan merupakan cara alami tubuh untuk menjaga kebersihan dan kelembapan organ kewanitaan. Keputihan yang tergolong normal akan terlihat dari cairan yang keluar dengan tanda sebagai berikut: 1. Tidak berwarna dan berwarna putih. 2. Tidak berbau atau tidak mengeluarkan bau menyengat. 3. Meninggalkan bercak kekuningan di celana dalam. 4. Tekstur cairan keputihan dapat berubah tergantung siklus menstruasi. Untuk keputihan yang tidak normal dapat ditandai dengan 1. Cairan keputihan berbeda warna, bau atau tekstur dari biasanya. 2. Cairan keputihan keluar lebih banyak dari biasanya. 3. Keluar darah setelah berhubungan seksual atau di luar jadwal haid. Keputihan yang abnormal ini dapat disertai dengan keluhan: 1. Gatal pada area kewanitaan. 2. Nyeri di panggul atau ketika buang air kecil. 3. Rasa terbakar di sekitar vagina. Langkah utama untuk mencegah keputihan abnormal adalah menjaga kebersihan area kewanitaan agar terhindar dari resiko infeksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah ucapannya, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.